Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Adab Sulukil Murid. Lil Imam Syekh al-Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala faslun وإذا آنست من نفسك أيها المريد تكاسلا عن الطاعات وتثاقلا عن الخيرات فقدها إليها بزمام الرجاء وهو أن تذكر لها ما وعد الله به العاملين بطاعته من الفوز العظيم والنعيم المقيم والرحمة والرضوان والخلود في فسيح الجنان والعز والرفعة والشرف والمكانة عنده سبحانه وعند عباده. وإذا أحسست من نفسك ميلا إلى المخالفات أو التفاتا إلى السيئات فردها عنها بصوت الخوف وهو أن تذكرها وتعظها بما توعد الله به من عصاه من الهوان والوبال والخزي والنكال والطرد والحرمان والصغار والخسران. Nah, pasal ini beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad setelah memberikan kepada kita wadhaif atau tugas-tugas seorang murid yang hendaknya dia kerjakan setiap harinya. Ya, sebenarnya banyak lagi ada tugas-tugas yang lainnya. Tapi ini tugas sudah cukup mengambil waktu juga yang sudah disebutkan oleh beliau mengenai azkar dan yang lainnya. Mungkin ada tambahan satu tugas lagi yang di sini beliau tidak sebutkan, tapi beliau sebutkan di kitab Risalatul Mu'awanah. Adalah apa? Yaitu menjadwalkan waktu untuk talabul ilmi an-nafi'. Ya, nambahin yaitu punya jadwal untuk talabul ilm an-nafi'. Ya, kita menjadwalkan diri untuk punya waktu untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat apa itu? Ilmu yang berkaitan dengan sahnya ibadah atau sahnya muamalat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau lebih gampangnya biar nggak rancu kemana-mana, kalau dia ya, pemula khususnya belajar ilmu fikih dan tasawuf, itu ilmu nafi'. Perlu dia pelajari. Nanti ada ilmu hadis, ilmu tafsir, itu juga bermanfaat. Cuman untuk mendapatkan yang sudah siap saji, yang sudah rapi, itu adalah ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Kalau ilmu Al-Quran misalnya itu usul, dia belajar tafsir, dia tahu apa artinya, apa arti bahasanya, itu panjang. Tapi sesuatu yang sudah jadi, tinggal dipraktekkan, tinggal tahu hukumnya, boleh tidak, nggak pakai panjang lebar. Nah, itu ada di kitab fikih. Dan untuk mengetahui adab-adab, untuk mengetahui akhlak, untuk mengetahui maksiat, untuk mengetahui cara mengatasi, memperbaiki ibadah di ilmu tasawuf. Tentunya ilmu fikih dan tasawuf pasti juga ada Al-Quran dan hadis, dan itu sumber utamanya. Dan nggak mungkin orang belajar fikih atau hadis, tasawuf nggak ada ilmu hadisnya sama sekali, nggak ada. Terus dari mana? Ngarang. Ya, jadi itu intisari kalau kita bilang. Ilmu fikih dan ilmu hadis itu kita arahkan ke satu titik biar gampang maksudnya. Wa illa al-ulum katsira, banyak ilmu itu yang bermanfaat, ya, khususnya ilmu syariat yang Al-Qur'an, hadis, fikih, dan nanti ada ilmu alatnya, itu penunjang. Tapi bagi kita yang sifatnya orang awam, enggak sempat belajar nahwu dulu, belajar bahasa dulu. Yang intinya aja gimana biar langsung bisa praktekkan, bisa langsung terapkan fikih sama tasawuf. Tasawuf salah satunya kitab yang sekarang kita bahas ini namanya kitab tasawuf. Babnya pembahasan tasawuf. Ya, nanti ada kitab seperti Risalatul Mu'awanah, levelnya lebih luas lagi. Nanti ada kitab tahapannya lebih di atas ini seperti kitab Minhajul Abidin. Di atas ini lebih detail, lebih rinci. Ada lagi nanti kitab di atasnya itu lagi. Seperti kitab Nasaih Diniyah atau kitab-kitab Imam Al-Ghazali sampai seperti kitab Ihya Ulumuddin. Ya, itu rinci dan itu semua bermanfaat di dalamnya. Tapi kan bertahap seseorang. Ngaji Ihya dia sendiri ini belum ngerti apa-apa. Ngaji Ihya loncat kejauhan.
Artinya kenapa nggak ngaji aja yang gede sekalian, kan bagus dan detailnya lebih rinci. Kalau ente bahas itu akhirnya bahas mengenai bab taubat, pertemuannya 20 kali pertemuan taubat doang, gimana itu, kapan selesainya gitu loh, kapan ininya, kapan kelarnya. Kan kita perlunya yang sekarang dulu, nanti kalau udah dia lebih luas lebih ini ya apa dia memperluas itu. Nah, itu contoh aja. Jadi itu salah satu wadhifah yang harus, atau wadhifah itu maksudnya tugas kita sehari-hari dalam 24 jam kita punya jadwal belajar. Ya, antum punya waktu antara maghrib dengan isya, biasanya normalnya orang pekerja atau pelajar kosong tuh waktu, manfaatkan. Bisa buat tilawatul Quran atau ilmu nafi'. Biasanya lebih cenderung kepada ilmu karena banyak ustadz-ustadz yang mengajar di waktu tersebut. Tapi kalau baca Quran, mungkin waktu paling enaknya kosong adalah setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh dia baca adkarnya selesai. Ya, mungkin setelah Yasin dia baca Al-Quran 2 lembar, 3 lembar, tambahan dari Yasin. Yasin juga Quran memang. Ya, begitu. Jadi dia atur waktunya. Nah, antara maghrib dengan isya usahakan untuk belajar. Kalau nggak bisa, ba'dal isya. Ente cari pengajian yang setelah isya, ada nggak pengajian? Hadiri majelis taklim yang sifatnya umum, tapi saya katakan itu untuk pembekalan, penyemangat lumayan bagus. Ya, majelis umum itu seperti majelis yang dia membaca maulid kemudian mau'idhah hasanah, ceramah lepas. Ya, atau ada kitabnya tapi kitabnya juga tidak hanya sebagai bahan untuk mau'idhah hasanahnya. Itu majelis umum namanya. Tapi juga harus kita punya majelis khusus. Khusus itu gimana? Ngaji kitab ke seorang guru. Ya, minta kepadanya. Ya, minta waktu dari ustadznya. Cari siapa yang siap mengajarkan di waktu-waktu luangmu, maka gunakan. Kalau tidak ada, maka jalan keduanya hilatul faqih, yaitu belajar dari internet. Maksudnya dari orang-orang yang jelas, sudah tahu dan ada pembahasan kitabnya, lalu ente ngaji. Itu sebenarnya tahap kedua. Aslinya atau bagusnya itu duduk bareng, karena memang duduk itu punya sir atau punya rahasia tersendiri, beda dengan orang dengan cara digital begitu. Walaupun ilmunya dapat, maklumatnya dapat, tapi beda sirrul julus. Ada sir majelisnya gitu, sir duduknya. Itu lain, ada rahmat Allah turun, hidayah dari Allah turun, ya, ucapan-ucapan dari Allah SWT, dan juga inayah dari Allah itu lebih besar. Ini tugas yang beliau tidak sebutkan di sini, ya, yang setahu saya nggak ada di kitab Adab Sulukul Murid, arahan untuk talabul ilm atau belajar ilmu syar'i atau ilmu nafi', tapi di kitab Risalatul Mu'awanah ada. Itu wadhifah penting itu kita jadikan. Jangan sampai seminggu, 2 minggu nanti nggak ada jadwal rutin, nanti ngaji apa? Nggak ada, anak kosong. Kef inti kosong. Kenapa? Nanti nggak punya waktu, nggak punya ini. Punya, tapi nggak ada gurunya, nggak ada. Nanti nggak nyari kali. Kalau ente cari pasti ada. Nah, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dan itu udah tanggung jawabnya para ulama, para asatidz, para pelajar yang telah belajar ilmu. Dia wajibnya menyampaikan kepada orang lain ilmunya. Maka cari guru. Tapi kalau udah nyari guru juga, ya, nanti ada sifat-sifat guru juga ya. Teliti juga, jangan sembarangan siapa aja ini pokoknya pintar nih ngajar nih, dia itunya ngaji kitabnya pintar, udah kita ngaji. Jangan, bukan kayak gitu. Jangan asal-asalan, tapi pilih. Oh, kita harus pilih-pilih. Iya betul, harus pilih-pilih. Karena ini urusannya dia akan mendidik. Kita mau ngasih lahan kosong, menerima. Kita kan nggak punya apa-apa. Dia yang akan nanam. Nah, jangan sembarangan. Cari guru yang terutama bersanad. Bersanad itu maksudnya apa? Dia jelas dari mana ngajinya dia. Gurunya siapa? Ngajinya kemana? Terus setelah tahu dia berguru dari orang-orang yang jelas, tahu juga bahwa ini orang memang sejalan dengan gurunya. Karena ada juga orang yang belajar di tempat orang yang bersanad memang, tapi dia pemahamannya nggak bersanad. Caranya dia mengambil posisi nggak bersanad sendiri, ya, nggak bersanad kepada gurunya yang dia. Jadi kalau bilang itu ke fulan, kan fulan bersanad, tapi pemikirannya gimana?
Ideologinya dia gimana? Cara dia mengambil, apakah sesuai dengan yang dia dengan gurunya, apa beda lagi nih sendiri, ngambil cara sendiri atau ngambil dari cara orang lain? Kan kadang-kadang ada orang ngajinya di sini ya, misalnya di Al-Azhar Syarif atau di mana aja dia ngaji, tapi ideologi dia, pemikiran dia ngambilnya dari nyomot orang lain. Itu sanad juga, hati-hati. Jadi sanad itu pada keilmuannya dan juga pada pemahaman dia di dalam ilmu tersebut, pemaktekannya dia. Baru kita jadikan dia sebagai guru untuk ngajarin kita, ya, bertambah ilmu nafi'. Taib. Sekarang masuk ke dalam pembahasan berbeda lagi, yaitu yang namanya orang sair ilallah, sedang berjalan menuju Allah, pasti ada naik turunnya. Ya, namanya orang jalan menuju Allah pasti ada naik turunnya. Jadi wajar, ente nggak usah bingung. Oh ya Allah, anu waktu denger taklim ini kayaknya semangat banget menggebu-gebu, tapi baru sebentaran udah lesu lagi, udah nggak kayak gitu lagi, udah ya asal-asalan aja. Kenapa seperti itu? Memang ada faktor seperti itu, pasti ada kiranya dia naik semangat, adanya dia turun. Nah, beliau ngasih obat, ngasih solusi. Jadi kalau engkau merasakan seperti itu, nih solusinya. Kata beliau, wa idza anasta min nafsika, apabila engkau merasakan, anasta itu sebenarnya ya merasakan aja artinya deh. Anasta min nafsika, dari dirimu, ayyuhal murid, wahai seorang murid, takasulan, merasa malas, anit ta'at, untuk berbuat taat, wa tathagulan, dan merasa berat, anil khairat, daripada berbuat kebaikan. Diapain nih diri saya ini aduh baunya berat banget, saya tahu itu baik, saya tahu harusnya hadir, tapi aduh berat gitu. Gimana katanya? Fagudha, maka ente perlu, memang engkau sendiri harus mau membimbing dirimu sendiri, harus gudha, maka giringlah dirimu, nafsumu itu, bizimamir raja, dengan zimam, dengan ikatan atau dengan kendali raja, harapan. Kuatkan harapanmu kepada Allah, gitu loh. Ingatkan dirimu untuk sesuatu yang sifatnya harapan kepada Allah. Maksudnya gimana raja? Beliau sebutkan lagi, wahwa antadzkura laha, engkau mengingatkan kepadanya. Kepada siapa ini? Nafsu kita, diri kita. Ma wa'adallah, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, al-amilin, bagi orang-orang yang beramal, bita'atihi, dengan ketaatan kepada Allah. Minal fawzil azim, daripada keberuntungan, kemenangan yang hebat, agung, wan na'imil mugim, kenikmatan yang kekal, war rahmah war ridwan, dan rahmat dari Allah dan keridhaan dari Allah, wal khulud, dan selama-lamanya, fi fasihil jinan, di luasnya surga, wal izzi war rif'a, dan mendapatkan kemuliaan, ketinggian derajat, was syaraf, sama kemuliaan juga, wal makanah, memiliki kedudukan, indahu, di sisi Allah, di sisinya subhanahu, wa inda ibadihi, dan di sisi para hamba-hamba Allah. Jadi kita harus memang punya hati sensitif terhadap diri kita juga sendiri. Hati kita sensitif terhadap diri kita. Kita beramal, jangan gitu aja, ente harus perhatiin nih dirimu kayak gimana keadaannya. Nah, ketika mendapatkan mulai berat, ini yang baik kayak gini nih, ayo kerjain, sholat berjamaah, aduh mau sholat, mau zikir ba'dal fajr, aduh bawahnya ngantuk, bawahnya duduk, bawahnya aduh udah capek deh, mau ngapain, gimana, sehari begitu, waktu begitu lagi. Kata beliau, ingatkan dirimu tentang hal-hal yang Allah janjikan. Bilang kepada dirimu, nafsu, diriku, itu kan mau nggak dapat pahala, misalnya kayak duduk antara subuh sampai isyraq, mau nggak dapat pahala haji umrah, masa sih males begini, masa sih ngerasa berat, pahalanya gede ente berat, cuman gara-gara pengen tidur, cuman gara-gara gini, cuman gara-gara ini dan itu. Jangan mau, jangan sampai begitu. Ini pahala besar dari Allah. Atau kalau engkau bertaat, ayo semangat taat, kita kan lagi mencari sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedudukan tinggi seperti para aulia, seperti orang-orang yang soleh, kan kita pengen kayak mereka. Masa mau santai-santai aja? Masa mau begini aja? Ayo dong semangat. Jadi kita membimbing diri kita sendiri dengan merayu dia, mengingatkan tentang pahala dari Allah, tentang kemuliaan yang akan didapatkan, diingatkan. Tamam?
Nah, sudah seperti itu. Ini kalau malas taat. Ada lagi yang nafsunya itu atau dirinya itu cenderung ke maksiat. Lebih parah lagi, nggak mau taat, betul, tapi nggak maksiat, semangatin. Tapi ada lagi, udah nggak mau taat, nahan diri dari taat, udah males, pengen ke maksiat. Ayo ngerjain ini lagi yuk, ngerjain gini lagi yuk, ajakan dari dalam. Gimana? Harus diobati, betul, harus diobati, harus mujahadah, harus ngelawan. Caranya gimana? Nah ini beliau kasih tahu. Kalau idza ahsasta, kalau engkau merasakan min nafsika, dari dirimu, mailan, kecenderungan, ilal mukhalafat, kepada hal-hal yang dilarang, awiltifatan, atau berpaling, dirimu berpaling atau melihat atau berkeinginan lah kalau kita artikan, ila sayyiat, untuk melakukan dosa sayyiat. Gimana diapain nih? Aduh pengen nih ngerjain kayak gini, astagfirullah, astagfirullah. Tapi keinginan nafsu, ya, saya nafsu itu nggak bisa diomelin aja, kadang-kadang susah. Artinya dibilang astagfirullah, dosa ini tetap aja dia keras kepala kalau dibilang nafsu itu seperti itu. Terus gimana? Faruddah, maka kembalikan dia dengan apa? Dengan cambukan khauf, sautul khauf. Saut di sini bukan suara, ya, pakai sin, itu artinya cambuk. Dia cambuk, itu cambuk dia, bukan itu cambuk diri, enggak. Jangan ambil cambuk terus itu cambuk diri, enggak boleh. Tapi ente cambuk nafsumu itu dengan apa? Dengan khauf. Ente mau siap masuk neraka emang? Ya, gitu, kasarin ke dia. Berani emang? Kuat neraka? Sedikit-sedikit doang. Terus kalau Allah murka gimana? Ente diusir dari Islam atau diusir dari rahmatnya Allah, ente mau kemana? Berani emang seperti itu? Astagfirullahaladzim, jangan, anda takut. Nah gituin. Nah, perlu digitukan, diingatkan. Emang berani, sudah berani nantang Allah, yakin mau maksiat, mau ngerjain, terus kerjain deh, terus abis itu rugi, nyesel, malu-maluin. Kalau Allah buka aibnya di depan orang gimana? Kalau Allah, hal-hal semacam itu kita menasehati diri sendiri, kita harus bisa begitu, harus pandai begitu kita memang. Nah kalau udah seperti itu, nafsu kita mulai, aduh, iya deh, enggak deh, ana nurut deh, ikut, ya begitu. Wa huwa, yaitu dengan cara antudzakirha, mengingatkannya, wa ta'idhaha, memberikan mau'idhah, menceramahi, ya, memarahi, bima tawa'adallahu, dengan apa-apa yang Allah ancamkan. Tawa'ada yang Allah, yang ancaman Allah, yang Allah ancamkan, man asahu, orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Kan Allah udah ancam tuh orang-orang yang maksiat, ya, nanti berani begitu. Minal hawani wal wabal, daripada hawan, daripada kerendahan dan kehinaan. Wal khizyi wan nakal, khizyi juga artinya kehinaan juga, wan nakal, dan juga diasingkan atau dijauhkan, ditwattard, dan diusir, wal hirman, tidak mendapatkan apa-apa daripada kebaikan, was saghar, menjadi rendah, menjadi kecil, wal khusran, daripada kerugian. Ingetin dah, ya. Makanya ini beliau membahas tentang al-khauf war raja. Ente tahu ini pembahasan ini beliau singkat dengan 2 kalimat kayak begini doang nih, 2 paragraf. Itu satu bab raja, itu pembahasannya panjang lebar di kitab Risalatul Mu'awana. Panjang di Risalatul Mu'awana, panjang di kitab Ihya Ulumuddin lagi, panjang lagi. Satu kitab sendiri namanya Kitabur Raja. Bahas dari dalilnya, dari detailnya, dari asal muasalnya, bagaimana didapatkannya, bagaimana ini. Bab itu semua beliau bahasnya cuman tinggal dalam beberapa kata aja. Artinya engkau harus punya pemahaman mengenai roja yang benar, harapan kepada Allah yang benar, sehingga dengan harapan yang benar ini engkau selalu terdorong untuk berbuat taat. Dan engkau harus memperbaiki maqamul khauf. Ini maqam ini sebenarnya disebutnya maqamul khauf. Jadi derajat rasa takut kepada Allah yang benar-benar, sehingga rasa takut itu bisa menahan kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, ya. Nah, untuk mendapatkan ini semua itu kan enggak gampang juga, ya. Ngomong sih gampang, tapi kalau pas kejadian tuh susah. Gimana dong kasih
simpelnya atau mudahnya untuk kita ya bisa praktekkan hal tersebut ya adalah nanti duduk sama orang-orang yang khauf dan raja. Itu paling gampang dah sebenarnya. Ya, menyingkat semua jalan ini semua, duduk sama mereka. Ya, duduk sama mereka, dengarkan omongan mereka, dengarkan bimbingan mereka. Ya, malas taat jadi semangat. Ya, hadir majelis ilmu, ya, hadir majelis yang rutinan per minggu, ya, seperti majelis-majelis yang sudah diadakan pembacaan maulid, sambil niat, ya Allah biar semangat ibadah, ya Allah mudah-mudahan jauh dari maksiat, tajdidut taubah, memperbarui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir. Itu juga sebagai pendorong untuk kita bisa seperti itu, karena nggak gampang juga seperti ini. Kalau nggak ada pemicunya dari majelis dari yang lain, itu biasanya setan lebih cepat nyarinya, setan lebih cepat untuk kita lupa akan hal-hal semacam ini, ya, untuk menjerumuskan kita dalam perbuatan maksiat dan perbuatan atau bahkan memalingkan kita dari jalan menuju Allah. Bukan maksiat doang, kadang-kadang maksiat tapi dia tetap istiqomah di jalan Allah. Dia maksiat tapi taubat, kembali kepada Allah, kembali balik lagi jalan. Ada enggak, setan bisa dia caranya, bagaimana caranya, ente enggak mau jalan lagi, udah nganggap dirimu enggak pantas, enggak bisa, enggak mungkin, mustahil, itu adalah harapan yang enggak mungkin terjadi, gitu-gitu. Terus dia akan melakukan seperti itu. Baik. Lalu beliau melanjutkan nasihatnya kepada kita mengatakan, wa iyyaka wal wuqu'a fi ma waqa'a fihi ba'dhu syatihin. Dan berhati-hatilah engkau jangan sampai wal wuqu'a, terjerumus engkau, fima waqa'a, terhadap apa-apa yang terjadi atau dilakukan, fihi ba'dus syatihin, sebagian orang-orang yang syatihin. Syatihin itu berbicara muluk-muluk, ya, berbicara muluk-muluk, yaitu tentang apa? Minal istihanati, daripada menganggap remeh, bisya'nil jannah, dengan urusan perkara surga, wanar, atau perkara neraka. Ya, jadi dia bahas tentang ilmu tasawuf, falsafatnya tasawuf kan ada falsafatnya juga, ada omongannya gitu. Ya, falsafat ini akhirnya menunda dia untuk beramal. Akhirnya dia baru ngomong, "Dede, ana sih terserah Allah, ana hamba Allah. Mau ditaruh di surga, ana hamba Allah. Di neraka juga hamba Allah. Ana enggak punya pilihan apa-apa." Maksud ente apa? Ya terserah surga, menganggap remeh surga, menganggap remeh neraka. Anda nggak minta itu. Terus ente mintanya apa? Anda minta Allah. Terus ente ibadahnya mana? Zikirnya mana? Bohong. Tapi omongannya kayak omongan orang-orang kelas tinggi. Hati-hati kata Imam Haddad. Karena sebagian orang ada yang kayak gituan modelnya. Ya, Imam Haddad ngasih tahu titiknya, tak, hati-hati. Karena ngasih tahu tentang roja, khauf, nggak apa-apa, ente pakai itu, memang itu senjatanya kita. Jangan bilang sok-sokan, enggak. Ana mau ibadah kepada Allah bukan karena ngarep surga. Ana mau ibadah kepada Allah bukan karena takut neraka. Terus ente ibadah kepada Allah, mana ibadahnya? Enggak ada. Berarti ente menghamba kepada nafsu. Ente enggak, bukan hamba Allah sama sekali. Ente hambanya nafsu, hambanya dunia. Ente ngomongnya kayak begitu. Oh no, ibadah kepada Allah enggak berharap itu. Terus mana ibadahnya? Enggak ada. Mana taatnya? Mana? Terus nanti apa baunya? Dilempar sama Allah, ya, ke api neraka dan dibiarkan. Jangan begitu. Hati-hati. Allah SWT sebutkan surga untuk orang pengen ke surga. Oh, terus kalau ibadah ngarep surga kan berarti kayak ikhlas. Kalau buat ente itu ikhlas. Kalau buat ente pemula itu ikhlas, nggak apa-apa. Ngarep surga. Terus mau ngarep apa ente maunya? Ma'rifatullah. Ente memang tahu ma'rifatullah kayak apa? Kedekatan kepada Allah, nikmatnya dekat kepada Allah, emang tahu. Ini kan tahunya cuma surga. Yang nikmatnya kelihatan, oh kayak begini, nikmat hidup, nikmat selamanya, itu dulu. Nggak apa-apa, ente beramal untuk meminta surga kepada Allah, nggak apa-apa. Walaupun nanti ente belajar dalam beramal, saya mengharap surgamu ya Allah, tetapi karena engkau yang ngasih. Beda, ada orang ngarep surga memang benar-benar cuman karena surganya. Pokoknya Allah terserah mau kayak gimana kayak. Jangan, nanti anggap Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin dan dia akan ngasih surga. Iming-iming dari Allah SWT kita mengharap karena dialah yang memberikan iming-iming tersebut dan memberikan harapan kepada kita akan hal tersebut. Oke, kata beliau, wa'azzim ma'azzamallah, ini patokannya.
agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sembarangan, jangan bicara sesuatu yang engkau tidak tahu maknanya ucapan tersebut. Kadang itu ucapan ada dari lisannya orang-orang ahli tasawuf benar, tetapi ente nggak paham maksudnya. Ya, ngirain itu. Tapi kata beliau patokan kita, kaidahnya agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasul. Ada kaidah. Terus kata beliau wa'mal lillah, beramallah karena Allah. Tekankan untuk dirimu makna daripada kalimat la ilaha illallah, kan la ma'budah illallah, la maqsudah illallah. Beramallah untuk Allah. Terus li'annahu rabbuk, karena dia adalah Tuhanmu. Wa anta abduh, dan engkau adalah hambanya. Was'alhu an yudkhilakal jannah, selalu minta kepada Allah untuk engkau dimasukkan ke dalam surga. Jangan bilang ya Allah terserah saya masuk surga atau enggak. Jangan ngomong kayak gitu. Bilang ya Allah saya minta surga. Kenapa? Karena Allah janjikan orang yang diridhoi oleh Allah dijanjikan surga, orang yang dibenci oleh Allah dijanjikan neraka. Ente maunya di mana? Diridhoi, berarti minta surga. Ya, nggak apa-apa minta surga. Makanya ini kaidahnya ahli tasawuf, dan beginilah caranya yang benar, yaitu beramal karena Allah, untuk Allah, karena dia Tuhan kita, pencipta kita yang memberikan kepada kita. Terus kita berharap surga karena itu janji Allah, mengharap kepada Allah surga. Was'alhul an yudkhilakal jannah wa an yu'idaka, dan minta kepada Allah agar Allah menjauhkanmu min narihi, dari apinya, bifadlihi, dengan karunia-Nya, bukan dengan amalan kita, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Biar tahu nih, namanya orang-orang yang berbicara sesuatu ucapan yang kadang-kadang di luar batas manusiawi seseorang atau ubudiyah lillah. Ada seorang soleh dan dia orang yang wali, bukan orang sembarangan, dan dia itu cinta kepada Allah dengan kecintaan yang luar biasa. Akhirnya namanya orang yang lagi jatuh cinta kadang ngomong tuh muluk-muluk ucapannya. Dia berkata dalam syairnya, syairnya, alhasil pokoknya ya Allah, saya ini dengan kecintaan yang saya punya ini, engkau akan siksa aku seperti apapun, maka itu tidak apa-apa. Artinya dia bala, kena musibah apapun itu saya udah ngerasainnya nikmat. Memang sebenarnya dia dalam keadaan kayak begitu aslinya, cuman omongan begini kayak nantang kan. Allah kasih sedikit ujian kepada orang tersebut. Apa? Akhirnya dia nggak bisa pipis, nggak bisa buang air kecil, sakit. Sabar. Tapi kan manusiawi, bentuk manusianya kan pasti tersiksa, walaupun hatinya cinta kepada Allah betul. Tapi bentuk kemanusiaannya dia, jasmani dia sakit, nahan. Akhirnya dia taubat, astagfirullah ya Allah, saya ngomong terlalu berlebihan, saya ngomong nggak ini, baru kencing ditahan, nggak bisa apa-apa. Ya Allah, lembutlah kepada kami, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya ya, dia setelah itu katanya setiap hari dia istighfar, dia taubat, dia jalan ke pasar nyari anak-anak kecil kasih permen, doakan kepada paman kalian ini yang tukang bohong, doakan biar taubat, Allah kasih taubat. Pembohong apa maksudnya dia? Itu tadi omongan tadi, bahwa dia nggak tahan seperti ini. Padahal dia cinta kepada Allah tetap ada dalam hatinya. Terus makanya jangan sembarangan dah. Ini omongan kan gede, tinggi, pecinta biasanya ngomong muluk-muluk, hati-hati juga tahan. Makanya salah satu qasidah para salaf kita, irham wala tamtahinna. Irham, ya Allah rahmati kami, jangan engkau uji kami. Ana nggak berani. Ana cinta kepada, tapi jangan diuji. Enggak. Diuji kita bisa KO. Siapa kita sampai diuji nggak kuat? Ya Allah, jangan pakai ujian-ujian, pakai susah-susah, dites dulu, jangan pakai dites. Saya ngaku deh. Saya ngaku nggak kuat, saya ngaku nggak bisa, saya ngaku nggak tahan. Tapi kita berusaha untuk cinta, berusaha untuk taat begitu. Hadza ta'allamul adab ma Allah. Ini beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah. Terus kata beliau, wa'mal lillah li'annahu rabbuk wa anta 'abduh was'alhu an yudkhilakal jannah wa an yu'idhaka min narihi bi fadlihi wa rahmatih. Karena ada sebagian orang yang terlena dengan ucapan seperti yang dinisbatkan kepada Rabi'atul Adawiyah. Dia mengatakan dalam munajatnya kepada Allah, memang benar-benar cinta kepada Allah. Kata dia apa? Saya enggak menyembah kepadamu karena mengharap surga. Saya enggak menyembah kepadamu ya Allah karena takut nerakamu.
sesungguhnya saya menyembah kepadamu hanyalah karena memang engkau layak untuk disembah. Ini omongan dia nggak bermaksud ya Allah saya nggak apa-apa masuk neraka, enggak. Cuman bukan itu pendorong saya untuk saya beribadah kepadamu. Yang mendorong saya untuk beribadah kepadamu adalah kecintaan kepadamu karena memang saya tahu engkau lah yang layak untuk disembah. Tapi kalau ditanya lagi mau mengharap surga enggak? Pasti dia bilang saya mengharap surga. Kenapa? Karena itu tempat ridhonya Allah. Masa enggak diharap? Kan cinta kepada Allah. Dan Allah bilang yang saya cintai akan saya masukkan surga. Ngarep enggak surganya? Kenapa? Karena tempat ridhonya Allah. Dan orang yang saya benci dan saya tidak ridhoi, saya tolak, saya masukkan ke dalam neraka. Saya nggak mau neraka, takut banget terhadap neraka. Kenapa? Karena tempatnya Allah menolak daripada hamba-hambanya. Gitu doang bedanya tuh. Tapi tetap dia mengagungkan surga, mengagungkan neraka. Ya, bukan berarti menganggap remeh. Hati-hati kata Abdullah Haddad. Nggak usah, jangan seperti itu. Taib. Beliau lanjutkan lagi tentang beberapa hal yang kadang-kadang terbisikkan dan dibisikkan oleh setan. Jangan sampai ente kebawa. Kata beliau, wa in qala laka syaitan, kalau seandainya setan berkata kepadamu, karena setan selalu berusaha untuk merusak apalagi seorang murid yang ingin sampai kepada Allah, pengen dekat kepada Allah. Wah, itu musuh bebuyutannya dia. Paling enggak senang, paling enggak mau. Dia bilang apa? Inna Allah ta'ala ghaniyun anka, sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya. Arti di sini ghani di sini tidak membutuhkan engkau, anka darimu. Maksudnya Allah tidak membutuhkanmu. Wa an amalik, dan Allah juga enggak butuhin amalanmu. Ya, terus wala tanfa'uhu ta'atuk, dan tidak berngasih manfaat sama sekali ketaatanmu. Taib, omongan cakep nih. Wala tadurruhu maksiatuk, dan juga Allah tidak terpengaruh dengan maksiatmu. Sampai sini omongannya benar gak nih? Benar nih omongan. Ucapannya benar, sahih. Allah tidak butuh kita, betul. Allah tidak butuh amalan kita, betul. Allah Subhanahu wa taala enggak bakal berpengaruh dengan ketaatan kita, betul. Kalau kita maksiat Allah terpengaruh, rugi Allah? Enggak. Terus maksud ente apa dari balik omongan ini? Kata dia. Tujuannya apa? Ya, nanti tujuannya apa? Enggak usah beramal. Ngapain beramal? Karena Allah enggak perlu ente. Ente amal kayak apa juga nggak butuh Allah. Ente maksiat kayak apa, tetap aja kerajaan Allah tetap aja. Jadi nggak, maksudnya apa? Ayo dong silahkan bermaksiat. Nggak apa-apa. Ente nggak taat sekali-kali, sholat sekali-kali, nggak. Allah kan nggak butuh. Kan banyak omongan kayak gitu. Ya, pemuda-pemudi, orang-orang yang dia itu lalai, nggak mau sholat, nggak mau apa. Allah nggak perlu ibadah saya. Saya siapa? Gitu. Atau kalau maksiat, kita kalau maksiat kayak apa juga nggak apa-apa, nggak ngaruh kepada Allah. Terus maksudnya apa? Ninggalin taat dan mengerjakan maksiat. Nggak nyambung. Ini omongan bener. Tapi yang butuh untuk amal siapa? Memang Allah nggak butuh, tapi engkau butuh nggak? Allah minta nggak sama kita untuk beramal? Allah tuntut kita untuk beramal nggak? Iya. Padahal Allah nggak butuh. Iya memang. Memang kalau diperumpamakan kita ini bekerja di suatu perusahaan, lalu kita direkrut, lalu kita ditugaskan untuk mengerjakan ini dan itu. Kalau ini perumpamaannya dia butuh kita memang, makanya kita harus kerja. Kalau nggak kerja kita dihukum atau diusir. Tapi kalau kepada Allah nggak begitu. Ente mau masuk di sini, ente kerja, anak kasih. Ente nguntungin perusahaannya enggak? Gak nguntungin sama sekali. Terus kalau ente gak ngerjain apa-apa, bahkan ente ngerusak, gak rugi perusahaannya, tapi ente bakal dihukum. Kira-kira ini orang ngapain? Bakal ngerja gak? Kerja dong, mau nguntungin diri. Takut maksiat, takut dosa, iya, karena rugiin diri. Itu pemikiran yang benar. Ente ngapain ngurusin Allah? Emang Allah gak butuh siapa-siapa? Allah gak perlu siapa-siapa, tapi kita butuh untuk taat kepada Allah. Kan Allah minta sama kita, bilang, taat ya pada saya, hati-hati maksiat. Terus ente nggak nganggap tuh ancaman Allah, ente nggak nganggap tuh perintah Allah, biasa aja, kayak nggak diperintah, berani gitu nantangin. Nah ini dia kata beliau, fagullahu, katakan kepada setan yang membisikkanmu hal tersebut, sodaqta, betul ucapanmu, benar. Walakin, akan tetapi, ana fagirun ila fadlillah,
saya yang membutuhkan karunia Allah. Wa ilal amalis saleh, saya yang butuh amal soleh ini buat saya, modalnya saya, biar saya untung. Wa ta'atu tanfa'uni, dan yang namanya ketaatan bermanfaat untukku. Wal ma'siyah tadurruni, dan maksiat itu merugikanku. Bidzalika akhbarani Rabbi, yang mengasih tahu saya siapa? Bidzalika, dengan hal tersebut, akhbarani, memberitahukan kepadaku, Rabbi, Tuhanku. Allah yang ngasih tahu saya begitu. Allah nggak bilang, saya nggak perlu amalan kalian, jadi nggak usah beramal. Enggak, saya memang nggak perlu amalan kalian, tapi kalian harus beramal. Hati-hati, kalau kalian nggak beramal, saya akan usir, saya akan siksa. Kalau kalian beramal, walaupun amalan nanti kayak begitu, seadanya, saya akan kasih pahala, saya akan kasih. Terus dia bilang, enggak, udah deh, anda nggak beramal karena Allah kan nggak butuh. Itu rugi sendiri. Ya, hati-hati. Ini banyak terjerumus orang-orang yang ingin membenarkan perbuatannya dengan dalih-dalih seperti ini, ucapan-ucapan seperti ini. Ya, akhbarani Rabbi fi kitabil aziz, dalam kitabnya Al-Quran, wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini hati-hati. Berarti jangan sampai kemakan omongan ini. Ada lagi enggak? Ada lagi. Tipu daya setan nih. Fa in qala laka, kalau dia mengatakan kepadamu. Ini babnya tauhid lagi. Lebih tinggi lagi nih kelasnya. Kata dia apa? In kunta sa'idan 'indallah, kalau seandainya engkau itu ditakdirkan sa'id. Sa'id itu berarti bakal masuk surga. Sa'id selamat, akan masuk surga, mendapatkan keberuntungan. 'Indallah, di sisi Allah. Fa innaka la mahalah, maka engkau pasti, la mahalah artinya pasti, tasiru ilal jannah, akan sampai ke surga. Sawa'an kanat sawa'an, sama aja. Kunta ta'i'an, engkau taat, aw 'asiyan, atau bermaksiat. Masya Allah, tingkat tinggi nih tauhidnya. Ya. Terus katanya apa? Wa in kunta syaqiyan, kalau memang engkau sudah ditakdirkan syaqi. Syaqiyan itu artinya engkau penghuni neraka lah kalau bahasa gampangnya. Ya, penghuni neraka. Kalau engkau ditakdirkan syaqi, syaqiyan yaitu penghuni neraka. Indahu, di sisi Allah, fatasiru ilan nar, maka engkau pasti akan sampai ke neraka. Wa in kunta ta'i'an, walaupun engkau sekarang ini lagi taat. Benar gak omongan ini? Benar, omongannya secara tauhid betul. Memang kalau kita takdirnya masuk neraka, mau kayak gimana taatnya, tetap aja ujung-ujungnya masuk neraka, karena ada hadisnya itu. Tapi maksud dia apa? Ya udah, ngapain kayak gitu? Kalau udah ujung-ujungnya pasti surga, tenang aja. Kan gitu. Kalau udah ujung-ujungnya neraka, percuma aja. Itu bahasa dia. Astagfirullah. Jangan kayak gitu. Kata beliau, fala taltafit ila qawlihi, jangan engkau nganggap omongan itu. Taltafit maksudnya jangan dikasih, jangan engkau hiraukan ucapan itu. Wadzalika, karena itu. Kenapa kita enggak hiraukan ucapan ini? Lianna amras sabiqah, karena urusan ketetapan yang sabiqah, ketetapan yang azali, itu sabiqah namanya. Ketetapan yang dari dulu, ghaibun, sesuatu yang ghaib, sesuatu yang tidak diketahui. La yattali' alaihi illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini rahasia pribadi punya Allah. Enggak usah ente pakai-pakai itu untuk dalih, ente malas dalam beribadah. Jadi itu rahasia Allah. Terus walaisa li ahadin minal khalqi, dan tidak ada bagi siapapun daripada makhluknya fihi syai', punya ikut campur dalam hal tersebut. Gak ada. Terus wa ta'ah, dan sedangkan yang namanya ketaatan, adallu dalil, dalil yang paling jelas, dalil yang paling menunjukkan apa? Ala sabiqatis sa'adah, bahwa dia adalah calon surga. Ya, itu udah dalilnya paling jelas. Wa ma baina al-muti' wa bainal jannah, dan tidaklah antara bainal muti', antara orang yang taat, wa bainal jannah, dan dengan surganya, adalah illa an yamuta ala ta'atih, kecuali dia mati dalam keadaan taat. Udah, berarti dia udah deket banget sama surga. Udah, itu calon surga, udah jelas. Itu buat kita. Wa ma bainal 'asi, Allahumma shalli Muhammad, wal maksiyatu, dan kemaksiatan itu adalah adallu dalil, dalil yang paling jelas.
ala sabigatis syaqa, bahwa dia itu adalah calon penghuni neraka. Wa ma bainal 'asi, dan tidaklah antara orang yang bermaksiat, wa bainan nar, dan dengan neraka, illa an yamut ala maksiatih, kecuali dia mati dalam maksiatnya udah masuk neraka. Tapi ini jangan dijadikan kepada orang ya. Wah, ini penghuni neraka, calon penghuni neraka, calon. Kenapa? Karena sekarang lagi maksiat. Kan kata Imam Haddad begitu. Astagfirullah, Imam Haddad ini ngomongin ente sendiri sama dirimu sendiri. Jangan bawa omongan ini kepada orang atau memvonis orang. Oh, itu tuh calon-calon surga. Oh, itu tuh calon-calon neraka. Maksud ente kan maksiat itu udah, kan ente nggak tahu nanti khatimahnya bagaimana. Tapi itu kan dalilnya. Imam Haddad bilang begitu. Astagfirullah, ente pakai kalamnya Imam Haddad sesuatu yang salah. Bukan di situ tempatnya. Tapi ini omongan untuk kita pribadi, agar tidak termakan ucapan, udah kalau ujung-ujungnya neraka juga pasti neraka, kalau ujung-ujungnya surga pasti surga. Jadi sekarang nggak usah ngapa-ngapain. Dan sahabat pernah mengatakan ucapan yang mirip seperti itu, bukan mereka mau ninggalin taat. Coba nanya kepada Nabi ketika Rasulullah keluar dari rumahnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan segalanya, kata Nabi. Gimana ya Rasulullah? Kata Allah, mereka akan masuk ke dalam surga dan Allah tidak peduli. Dan yang satu lagi golongan, Allah tetapkan masuk ke dalam neraka dan Allah tidak peduli. Wah, udah ya Rasulullah, udah ditetapkan. Penghuni surga, penghuni neraka, Allah udah tahu. Iya, Allah udah tahu dan Allah sudah tetapkan. Kalau begitu, kita bersandar aja dengan ucapan itu ya Rasulullah. Kata para sahabat, nanya begitu kepada Nabi. Lah, nggak boleh, itu urusan Allah. Tapi kita, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, kata Nabi, beramallah karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dia akan dicalonkan atau akan dimasukkannya. Dia akan, ya, orang yang akan masuk surga akan dimudahkan arah untuk surga. Orang yang akan ke neraka akan dimudahkan arah ke arah neraka. Tapi hal tersebut, ketidakpastian di ujung itu bukan untuk kita meninggalkan amal. Kan ada hadisnya ya. Kita kembali kepada hadisnya. Siapa orang, ada orang, innar rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Hadisnya Nabi. Hadis sahih. Dan itu sesuai ucapan ini. Ada seseorang yang beramal dengan amalannya orang surga, sehingga antara dia dengan surga tinggal satu jengkal doang, satu dhira', satu hasta. Akhirnya datanglah ketetapan Allah azali. Ini ketetapan Allah. Maka dia beramal dengan amalnya orang penghuni neraka, mati dalam keadaan itu, masuk ke dalam neraka. Wow, serem kan? Ini hadis tujuannya agar kita tidak terlena ketika kita dalam posisi taat kepada Allah, tidak ngerasa hebat, tidak ngerasa bahwa kita sudah sampai, sudah cukup. Ana udah taat, ana muslim, sholat 5 waktu, alhamdulillah. Zakat anak kerjain, anak nggak maksiat, anak nggak mukul orang, nggak menghina orang, nggak mengganggu orang, sudah masih masuk surga. Nah, entar dulu, belum tentu. Kita harus takut. Dari mana takut? Itu tadi. Terus ente taat, terus taat, teruslah istiqomah, teruslah meminta kepada Allah husnul khatimah, takut. Hadis ini juga untuk kita tidak memvonis orang lain secara mutlak. Oh, ini penghuni neraka, enggak, kan nggak tahu nanti. Barangkali dia dapat hidayah di ujungnya. Sebelum dia meninggal dapat hidayah, berarti kita nggak bisa memvonis siapapun dia lebih hina dari kita atau lebih mulia dari kita, nggak bisa. Tujuannya untuk itu, bukan tujuan hadits itu untuk meninggalkan ketaatan. Nah ini dia. Maka dengan seperti ini kita paham, oh iya memang itu ketentuan Allah, tapi itu urusan Allah. Saya diperintahkan untuk taat, saya taat kepada Allah, dan saya akan mengharapkan kepada Allah dan meminta husnul khatimah kepada Allah. Dan ini tanda paling besar bahwa Allah akan kasih. Nah, bahkan para ulama ketika membicarakan mengenai orang yang digambarkan oleh Nabi taat, kemudian datang sabigatus syaqawah, yaitu ketetapan bahwa dia akan penghuni neraka, terus dia berubah hatinya, katanya kemungkinan besar ketika dia taat kepada Allah ada tujuan lain selain Allah. Tujuan cari nama, tujuan cari ini, akhirnya berubah hatinya. Benar-benar berubah. Tapi orang yang taat kepada Allah, kemudian dia takut, mengharap kepada Allah, gelisah, tidak ngerasa hebat, tidak merasa lebih hebat dari orang lain, katanya kita nggak mendapatkan orang yang semacam itu dirubah hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karunia dari Allah.
Bukan nggak mampu, Allah mampu merubah hati orang, tapi karunia dari Allah. Yang dia taat kepada Allah dan dia merasa dirinya hina, merasa dirinya kurang, merasa dirinya tidak layak dan meminta kepada Allah husnul khatimah, dijaga oleh Allah, biasanya dijaga sama Allah. Begitu. Ya, tapi kalau orang taat terus dia merasa dirinya hebat, ngerasa dari orang itu, kadang-kadang itu yang dirubah oleh Allah. Dari bentuk taat zahir yang dia lakukan, berubah hatinya total sampai jadi penghuni neraka. Waliyadzubillah. Ya, dengan ini selesai daripada fasal ini, ngomongin tentang khauf, tentang roja, tentang khauf. Ya, kemudian jangan sekali-kali meremehkan urusan surga dan neraka, minta kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah untuk Allah dan minta surga Allah, takut dari neraka. Terus hati-hati dengan bisikan-bisikan ucapan yang membuat kita meninggalkan istiqomah, meninggalkan taat. Banyak sebenarnya. Ya, ucapan-ucapan semacam itu tuh ada kitabnya. Ente tahu? Ada kitabnya Imam Ghazali lagi nih. Ujung-ujungnya semua Imam Ghazali yang udah rinciin semuanya. Beliau punya kitab di dalam Ihya Ulumuddin namanya Kitabul Ghurur. Kitab Ghurur. Tipu daya. Jadi ente tipu dayanya kelasnya para ulama apa aja? Kemakan omongan apa sih? Ulama kelasnya. Kelasnya orang awam. Ketika dia maksiat, ketika taat, kenapa dia ninggalin itu? Apa sih bisikan-bisikan di dalam benaknya dia sehingga dia nggak mau taat? Terus orang-orang yang jahil, orang-orang kufar bahkan, kenapa dia kafir? Kenapa dia bersikeras tetap dia kukeh dengan kekafirannya dia, nggak mau masuk Islam? Kadang-kadang gara-gara ini, kadang-kadang dia mikir begini, kadang-kadang dia mikir begini. Itu didetail sama dia. Ya, ada lagi khusus kitab dibikin. Bukan dari kitab Ihya Ulumuddin, artinya bukan masuk dari pembahasan, tapi kitab diberi judul sendiri oleh beliau, namanya Tanbihul Ghafilin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Cara memberikan teguran kepada orang-orang apa saja yang membuat dia tertipu daya. Jadi omongan-omongan kayak begitu tuh. Ini salah satu ucapan tadi tuh. Ya, ada lagi nanti percuma ente calon-calon maksiat. Ya udah deh, insya Allah ente masuk surga, iya masuk Islam. Tapi kalau untuk sampai kepada Allah, untuk kayak gini-ginian, itu udah deh, jangan terlalu menghayal. Ini bisikan setan. Biar apa? Tujuannya dia pokoknya enggak. Kadang-kadang bisikan setan juga ngajak kepada amalan untuk lebih semangat. Ayo kerjain yang benar, tinggalin semuanya, tinggalin ini. Menelantarkan yang wajib. Nah, begitu. Walhasil semuanya ada jawabannya pada al-ilmun an-nafi'. Kembali kepada ilmu. Ya, jawabannya kembali kepada ilmu. Harus belajar. Harus ya, ngasih tahu, nanti mereka ngasih tahu satu-satu, ini begini, ini arahannya begini. Hati-hati jangan. Makanya perlu guru. Kenapa guru ini ngomongin tentang guru? Seberapa pentingnya? Iya, dengan seperti ini kita tahu pentingnya guru. Kan ente enggak baca semua kitab itu. Kalau baca pun ente enggak paham mungkin. Tapi kalau seorang guru dia udah ngerti, ente bilang, "Ana nih ada kepikiran guru, saya mau ngerjain gini-gini aja deh," atau udah pokoknya saya sekarang mau dagang, nggak mau apa-apa, mau tawakal benar-benar kepada Allah. Ada terlintas begitu misalnya, lagi menggebu-gebu nih untuk kholwat, untuk taat. Udah, ana mau ninggalin semua urusan dunia, ana nggak mau sibuk kayak gituan. Kan rezeki dari Allah. Entar dulu. Ente musyawarah sama guru. Jangan kayak gitu. Jangan ngambil keputusan sendiri untuk merubah-rubah keadaan dirimu. Syawir. Gimana? Menurut pendapatmu gimana? Enggak, ini begini, ente harusnya begini. Dilihat sama orang, ini orang enggak, bukan kayak gitu. Ini cuman dorongan hawa nafsu doang nih, dorongan dari semangat menggebu-gebu doang. Nanti habis itu besok, ya kok ana lapar mulu ya, ana hidup sengsara begini ya. Katanya bisa sampai kepada Allah, ini malah hidupnya sengsara. Tuh lihat. Nah, kayak gini kelasnya kerja aja, jangan belaga mau ibadah kalau begini. Nah, itu perlu bimbingan, ente enggak tahu. Cara mengambil keputusan dari beberapa hal harus tahu. Ya, apakah ini benar atau tidak? Saya ibadah begini, ngerjain begini. Kira-kira gimana nih? Benar apa enggak? Kalau memang ada arahannya di kitab, alhamdulillah. Atau dari gurunya udah ngasih tahu langsung, udah jelas. Kalau enggak, kita tanya. Enggak tahu nih kita, benar apa enggak melangkah seperti itu atau tidak? Itulah pentingnya syekh, ya, seorang guru yang membimbing kita. Nanti itu pembahasannya dia akan bahas mengenai guru tersebut di babnya. Wallahu taala a'lam.